Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Petrus bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah. Maka pada awalnya kita bertanya, aku ini diubah enggak sih kalau saya itu menjadi dari satu Gusti? Atau saya berubah enggak sih? Berubah itu soal keutamaan yang kita hidupi, soal semangat kerja, soal optimisme, soal kerelaan dalam sukacita mewartakan, mengabdi kepada anak didik. Ada banyak hal. Pertanyaannya satu, aku kenal dengan Tuhan Yesus, aku diubah apa? Setidaknya kalau kita berlindung pada Santo Paulus, Paulus adalah orang yang seperti itu, yang diubah memang, ya kan? Dari penganiaya, dari Yahudi dengan segala macam material dan kepemilikan, sekarang dia mengatakan semua itu saya nggak salah. Ada hal yang jauh lebih berharga dalam hidupnya, yaitu Kristus yang telah diimani. Paulus tidak sedang sombong ketika dia sungguh-sungguh mengakukan siapa dia sesungguhnya. Dia menantang orang-orang yang sering bangga dengan hal-hal pencapaian material dunia. Dia mengatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tidak ada keraguan ya, orang suku Benyamin, orang Ibrani, bangsa Israel, dan taat pada hari ke-8 disunat. Karena dia sungguh-sungguh mentaati hukum bangsa dan hukum agama. Tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang omonganku soal Gusti Allah, aku lulusan teologi, kan? Seperti juga Anda. Tentang ekonomi, kamu tahu apa? Aku akuntansi. Percayalah itu. Saya percaya pada orang akuntansi untuk menghitung uang dan membuat laporan keuangan. Saya tidak berdaya, saya bukan jurusannya, ya kan? Masing-masing. Dan Paulus mengatakan tentang hukum Taurat, aku orang Farisi, jadi aku belajar terus-menerus soal itu. Hebat sekali kan? Tidak sombong, tetapi ini kesaksian menurut aku. Tentang kegiatanku, aku penganiaya jemaat Kristen, jemaat Katolik, jemaat dari dalam Gusti. Kurang apa? Tentang militansiku, aku melalui FPI gitu. Ya kan? Ya kan? Ini Paulus ya. Kan menangkap dianiaya itu sangat luar biasa. Tentang kebenaranku dalam mentaati hukum Taurat ya. Tentang kebenaranku dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sombongnya enggak, tapi dia sungguh-sungguh menekuni kok, dan tanpa cacat dia mengatakannya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus diubah oleh perjumpaan dengan Kristus. Sakyus diubah dari pemungut cukai yang kaya raya, berlimpah harta, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, separuh dari harta milikku akan diberikan kepada orang miskin. Banyak loh, ya kan? Separuh dari sekolah ini akan diberikan ke gereja Sambiroto. Satu tahun. Juga kalau ada yang aku kan dia mengatakan bukan selisihnya aku tukar, enggak loh, bukan toko-toko yang mengiklankan selisih harga saya tukar, selisih saya mungkin 500 juga tukar sih. Tapi dia mengatakan kalau ada yang pernah kurugikan akan kutukar 4 kali lipat. Maksudnya banyak orang juga oleh dia. Artinya dia membangkrutkan diri, semuanya menjadi sampah karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Diubah. Abraham, bacaan-bacaan kemarin program ini adalah tentang Abraham. Sangat kaya raya dan sangat mapan. Begitu dipanggil Tuhan, itu ditinggalkannya dan dia mau untuk sesuatu yang serba tidak jelas. Karena pesona akan Allah. Diubah. Ini yang pertama. Pertanyaannya adalah, ketika kita merenungkan tentang Paulus sebagai pelindung kita, dan kita juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita mengamininya, apakah sungguh-sungguh ada gerakan dari dalam diri saya bahwa saya mau berubah dari minta lama ke minta baru. Jadi kita bagi setiap kali kita merayakan Ekaristi, juga hari ini ketika kita merayakan ulang tahun dan pas perayaan itu sudah Paulus. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya, kata Rasul, bukan murid. Kalau murid itu puas dengan keadaan mapan dan nyaman untuk dirinya sendiri. Termasuk orang ini, sergap neng gereja, novena neng kerep, sosiarak neng di, neng bumi sembahyang rosario, maca kitab suci, sembahyang kenalan butuh ini kado keluarga nih. Wih murid. Muridnya apa nih masyarakat? Wih murid, bukan rasul. Kadang-kadang romo-romo juga keliru dalam berkhotbah. Saya baru baca SMS seorang ibu di Jakarta mengeluhkan dia sangat ingin bahwa mantunya menjadi Katolik, sekarang enggak. Sudah dibujuk, akhirnya mantunya itu mau, ini belum menikah, mau sebelum menikah akan menjadi Katolik dulu. Mau itu dengan kesadarannya karena dia diajak oleh calon mertuanya. Dijak nih romo. Romo ini bilang, wis rasa kabeh Katolik, wis dadi Buddha sing apik, wis apik. Keliru. Ya kan, lo orang terbuka hatinya kok, kira dia mengajaknya. Pak, saya itu ingin seperti Bapak itu. Ibu mau ingin seperti saya, maksudnya saya ingin berdoa, ingin ikut Bapak kalau itu. Ibu kan sholat. Iya, selama ini saya sholat. Udah nggak usah. Tetap jadi karyawan di Santo Paulus, nggak usah jadi Katolik. Yang penting mulai pakai. Keliru. Orang terbuka hatinya. Kenapa Anda tidak mewartakan? Anda menjadi murid, Anda dipanggil menjadi rasul. Rasul itu mewartakan dan mengajak. Saya bilang pada ibu yang tadi saya kecewa dengan Romo itu. Bagaimana mungkin dia yang meyakini imannya dan dia tidak mewartakannya supaya orang lain juga menerima berkat yang sama seperti yang saya peroleh, seperti yang Romo itu peroleh. Kepada orang yang sudah mencoba dan terbuka hatinya untuk menjadi Katolik, dia malah rasakan panggilanmu menjadi Buddha. Loh, kok keliru banget sih? Seringkali kita juga toleran dalam arti itu. Yang kita rayakan itu bukan murid tuh. Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Anda itu berlindung pada Rasul Paulus, ya kan? Santo Paulus seorang rasul, rasul pewarta. Dalam seluruh dokumen saya sudah belajar dokumen gereja tentang pewartaan, Evangelii Nunciandi, Redemptoris Missio, dan yang terbaru dari Bapak Suci ini, Evangelii Gaudium. Semuanya mengatakan kalau kita hidup baik, kalau Anda menanamkan kejujuran dan mentalitas dan seterusnya pada orang lain, Anda itu ya orang separuh lah, jadi wong apik. Nek wong mancul, kita lagi mancul karo dangir karo nyirami, ya. Tetapi belum memberikan pertumbuhan yang datang dari Roh Kudus. Nah, orang yang percaya pada Tuhan Yesus seperti Paulus adalah orang yang dipanggil untuk menjadi rasul.
yang mewartakan. Dan apa yang dialami Paulus? Paulus selalu mengambil, dan Petrus juga kalau Anda baca kisah para rasul, selalu mengambil kesempatan pertama untuk mewartakan. Ini ciri khas murid Kristus. Ini ciri khas seorang rasul. Ini ciri khas sebenarnya setiap pribadi Kristiani. Pribadi Kristiani bukan hanya aku Katolik, mengenai warni ya. Enggak dong. Katolik itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan berdoa. Apakah nanti ada yang bisa membaca kitab suci? Orang iso maca. Orang iso maca guru. Ya kan? Makanya ya itu Anda, itu kita semua sering begitu. Ya enggak? Siapa mau doa omah kok jawab iki jur sapa? Ya kan? Jur sapa nek panjenengan guru? Orang lain, menuntut orang lain yang lebih tidak bisa, tidak biasa. Kalau kita tidak sanggup, Paulus selalu mengambil kesempatan pertama untuk mewartakan. Petrus juga pertama untuk mewartakan, karena mereka sadar panggilannya sebagai rasul. Begitu Petrus dirasuki oleh Roh Kudus karena Pentakosta, karena berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, dari takut mengunci pintu, ya kan? Mengunci pintu, malu karena guru yang dibanggakan ternyata kalah hanya membangga di kayu salib. Mereka malu kalau diolok-olok oleh orang Yahudi, sehingga sukanya berkumpul dan mengunci pintu. Begitu Roh Kudus datang menerangi mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu langsung buka pintu menghadap rakyat dan berkhotbah berapi-api tentang Tuhan Yesus yang Bapa dan bangkit. Selalu mengambil kesempatan pertama. Ini poin kedua, mengambil kesempatan pertama. Kalau Petrus atau Paulus itu dikejar dan dianiaya, ditangkap untuk dimasukkan ke penjara dan diadili, mereka senang. Dua hal alasannya. Yang pertama, ikut menderita bersama Kristus, mengalami. Yang kedua, kesempatan memberi kesaksian. Kan di sidang di alun-alun, ya kan? Ditanyai, wow, mereka berkhotbah dalam kesaksian itu berkobar-kobar dan dilihat banyak orang. Mengambil kesempatan pertama untuk memberi kesaksian. Paulus ada cerita dalam kisah para rasul. Paulus itu ada sampai saatnya disiksa sampai dikira mati. Ya kan? Disiksa sampai dikira mati. Berarti kan sudah pingsan, hampir mati kan, kecil-kecil kan? Ya kan? Dan kemudian karena dikira mati, diseret dari tengah kota, dibawa ke pinggir kota, dimasukkan ke selokan. Karena dikira mati masih berdarah-darah dan seterusnya. Apa yang kemudian terjadi? Begitu dia siuman, dia masuk ke kota lagi dan merancang memuasakan kemana lagi. Jadi tak ada matinya gitu kan, orang Betawi menjadi orang berdiri dalam Kristus, semangat dan berkobar terus, tidak ada matinya. Semua sudah sampai dan berjumpa dengan Kristus menjadi kesempatan untuk hidup bagi orang lain. Saya ingat orang Memanu, saya pernah ikut dia waktu Kedungombo 1989 saya merasa masuk ke Kedungombo malam-malam jual-jualan bawa beras dan seterusnya minyak untuk mereka yang dikepung oleh banjir ya, oleh karena air sudah dimasukkan dan mereka tidak mau pindah, dan oleh Orde Baru dianggap sebagai orang yang pemberontak kan, kalau dicap sebagai pemberontak negara kan, maka kemudian dibiarkan mereka kelaparan. Maka kita kirim beras dengan perahu dan konangan, ditangkap oleh tentara, polisi. Mereka kuat, waktu Orde Baru kan kuat sekali kan, tentara, polisi. Kalau kita perayaan begini kan, kalau mengundang camat ya sekaligus mengundang Kapolsek, sekaligus mengundang Denramil, ya kan? Selalu begitu kan? Tiga ini kan kuat sekali. Wah, kan ditangkap di Sumber Lawan. Bukan tingkatnya bukan kecamatan, Bupati Bawono, Seragen, saya masih ingat. Lalu Kapolresnya Seragen, lalu Komandan Kodim Jangkimnya di Seragen. Tentu pasti sampai pagi. Catat datanya di foto dan oke. Selesai, boleh pulang. Kita pulang ke Solo. Tapi nanti istirahat, WC kan. Rumah WC sih, jauh-jauh masih kumpul sih. Kumpulnya biar lebih suka mendingan.
Saya kira kok ini Roh Paulus ya tidak lelah, dan ketika kita dalam ketakutan orang itu wah mau bisa gimana itu coba mau nek liwat kono mau dia ketangkap itu tuh boleh jalan dia meneh. Nah, pesannya bagi kita adalah ada banyak peluang dan kesempatan bekerja di sekolah, seperti juga peluang saya sebagai imam untuk sungguh-sungguh mewartakan, untuk sungguh-sungguh mengajak, untuk sungguh-sungguh membuat sesuatu menjadi bergairah di dalam iman. Jauh lebih banyak daripada tukang batu, jauh lebih banyak daripada pedagang. Dan itu ada di dalam diri Anda memegang poin itu, memegang bola kekuasaan itu. Bukan pada yang lain, bukan pada yang lain Tuhan menitipkan, tapi pada kita. Pertanyaannya adalah sejauh mana Anda merasa diutus untuk menjadi Paulus, untuk menjadi seperti Paulus, bukan hanya menjadi murid yang merasakan saya kasih dan senang, enggak. Tetapi saya diutus untuk membuat orang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Bahkan dalam seluruh dokumen dikatakan secara eksplisit mewartakan. Jangan bangga kalau Anda merasa, aduh murid-murid kurang tahun belum mulai. Berarti aku kita tulis itu. Berarti aku kita tulis. Dia kan sejak awal. Pulau itu sudah pindah perumahan sudah hampir 3 tahun ini loh Romo. Tapi tetangga-tetangga saya nggak tahu kalau saya berada dalam Gusti Yesus. Keliru. Dinyatakan Anda berlindung pada satu Paulus yang selalu berkomitmen mengambil kesempatan pertama untuk mewartakan Tuhan. Anda berpikir saya kolot? Enggak. Saya kira saya tidak kolot. Saya sungguh-sungguh berdasarkan pada Injil, saya berdasarkan pada dokumen gereja, dan kesempatan itu ada. Dan satu terakhir, betapa bahagia ketika seseorang Anda atau saya bisa memakai. Dulu waktu Anda masih muda, saya masih muda, kita punya ambisi banyak hal. Rumah yang bagus, pencapaian karir yang luar biasa, ya kan? Punya mobil yang bisa dibandingkan dengan yang lain, sepeda motor yang berbeda dengan yang lain, kita bangga dengan itu. Sekarang kalau kita mulai menek, mulai mengedap, apa yang kita banggakan? Bahwa anak kita jadi missionaris, bahwa saya aktif menjadi pekerja, bahwa suami atau istri Anda aktif di sosial, hal-hal yang tidak material lagi, dan itulah perubahan. Sangat tradisional, sangat evolutif, tetapi mari kita berlindung pada Paulus yang meledak imannya, sungguh-sungguh buat mudah-mudahan ini menginspirasi pengabdian kita di sekolah ini. Peluang-peluangnya terlalu luas untuk seorang guru atau siapapun yang mengabdi di sekolah, terlalu luas untuk tidak dimanfaatkan dengan baik. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.